Hai semua, kembali lagi bersama dengan Breakalove di sini. Hari ini kita coba Lele Brother. Yang kemarin itu kita coba Coca-Cola. Bukan Coca-Cola tapi Coca-Cola. Ini coffee shop, edisi coffee shop sekarang ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Yang paling gede dulu ini ya, gampang. Ini terus ini satu, ini satu, dan ini satu. Oke, no, ini tidak satu, ternyata ini empat. Satu, dua, tiga, empat. Ini ya baru ketemu empat nih guys. Ini empat ya. Kita sambung ke sini. Gini. Yang empat dulu gini. Terus yang tiga ini. Kadang tuh ya suka pikiran orang-orang yang ada di sinetron itu biasanya benar pernah terjadi tau. Ya aku ini kan sering nonton film-film gak jelas tuh ya, short atau channel di YouTube kayak Apple Text atau apa gitu. Nah itu tuh isinya tentang berita-berita perselingkuhan yang nggak ada habisnya. Drama banget sih, cuma kayak pernah mikir masa sih ada yang kayak gitu ya. Tapi terus kemarin di Twitter yang sekarang namanya X itu aku lihat video klip dari Mamah Dedeh katanya gitu. Nah, terus dari video klip yang dari Mamah Dedeh itu dia cerita sama si Mamah Dedeh gini, dia bilang 10 tahun tidak bisa hamil, tidak punya anak lah istilahnya, mereka suami istri gitu ya. 10 tahun tidak bisa punya anak. Tahu-tahu suatu hari dia itu mergokin suaminya sedang berhubungan badan
sama adik iparnya sendiri. Like, kenapa gitu ya? I mean, lu kan punya istri ya, sudah berkomitmen, lu punya ya istilahnya nggak usah cuma buat yang istri aja lah, yang buat suami atau siapa kayak kalau mau selingkuh tuh mikir gitu ya, punya pasangan ya, komitmen segala macam. Kalau memang misalnya mau selingkuh tuh gak usah kawin bro, gampang, lu tinggal gonta ganti aja gitu kan, enak ya, no hard feeling kan jadinya kan lu kan cuma pacar. Kalau misalkan mau udahan ya udah, anggap aja lagi try engine gitu ya. Tapi kan kalau mau pacar juga nggak boleh kan, kayak sakit hati banget gitu loh. Terus ini ya kadang suka terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan begini. Terus itu perselingkuhan dari ipar gitu ya, ada juga. Misal nih dapat apa, dijahatin sama mertua gitu ya. I'm not married, aku nggak menikah, jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Tapi please deh, aku pikir itu tuh cuma ada di cerita doang gitu ya, nggak terjadi pada kenyataan atau hal-hal yang membenarkan untuk ibu mertua tuh galak banget lah, jahat banget gitu. Ternyata beneran guys, ada di satu video klip Mamah Dedeh lagi yang ada di Twitter yang sekarang namanya X. Jadi ini ibu mertuanya sendiri yang ngomong. Dia tuh sampai bilang gini, Mamah Dedeh, menantu saya itu kerja, sama anak saya juga kerja gitu. Terus tapi setiap dia pulang kerja, dia tuh jadi apa istilahnya, pekerjaan rumahnya terlantar. Jadi terus ya, anaknya jadi ikutan bantu lah, anaknya itu yang laki-laki gitu, ikutan bantu. Terus dia protes gitu, kayak dia kenapa anak dia harus ikut bantu bebersih di rumah gitu. Terus sama Mamah Dedeh diginiin, anak ibu tahu nggak kalau istrinya itu kerja dari awal? Tahu nggak, katanya. Iya tahu. Nah ya udah, itu kan urusannya anak ibu sama istrinya. Ibu sebagai mertuanya ya jangan ikut campur dengan urusan itu. Kita sebagai orang tua harusnya apa sih bahasanya Bu Mamah Dedeh tuh, ikut mengayomi lah, tapi jangan ikut campur untuk hal-hal yang sudah ada gitu. Intinya gitulah si Mamah Dedeh ini ceritanya gitu. Jadi ternyata ada mertua yang kayak gitu. Jadi dia merasa anak laki-lakinya dia itu sudah dia besarkan sedemikian rupa, jadi menantu perempuannya itu harus ngemanjain anaknya gitu. Tapi kadang orang tuh lupa kalau anak perempuan itu juga punya bapak ibu ya kan. Terus bapak ibunya ini kan juga membesarkan anak perempuan itu kan dengan sangat baik sekali ya kan. Jadi kayak agak kurang make sense kalau
si ibu mertua ini tuh sampai ikut campur. Jadi kalau misalkan ada yang nonton ini dan terus ada yang menjadi ibu mertua, punya menantu perempuan, terus lagi jagain cucu, I mean come on, jangan begitu sama menantu Anda ya. Beruntunglah Anda menantunya masih mau anak Anda tuh masih mau istilahnya beruntung lu masih punya menantu gitu. Zaman sekarang banyak anak yang memutuskan untuk tidak menikah loh, by the way, child free, so be thankful, okay? Lu kalau nggak thankful sih, aduh. Pokoknya aduh lah. Kebalik guys, harusnya gini. BRICS ini tuh gede sebenarnya. Lebih gede, ini tuh kayak old Lego they say ya. Kalau BRICS yang lain tuh masih lebih kecil-kecil. Ini lucu loh liatnya. Ini apa ini, kursi gitu bukan? Lagi ya, jangan mau ya perempuan kalian ini ya, atau laki-laki, nggak usah perempuan lagi deh. Aduh, pokoknya semua gender, lu jangan mau pacaran sama orang yang belum selesai sama masa lalunya ya. It's gonna take a very exhausting time. Sebenarnya aku ada kayak sebuah doa ya. Jadi aku juga salah satu orang yang mencoba untuk melepaskan diri dari masa lalu. Orang tua tuh kadang berdaulat dengan diri sendiri. Asik bahasanya gitu ceritanya kan. Jadi kayak cerita orang-orang yang ada di film-film itu tadi yang sebanyak itu tuh, kalau kalian tidak bisa berdaulat dengan diri sendiri, yang ada di dalam pikiran itu paling cuma aku nggak bisa hidup tanpa dia, aku nggak bisa menjalani hidup ini kalau nggak ada dia. Don't let people control you. Jadi jangan biarkan mereka itu kontrol kalian ya. I mean, bicara kayak gini tuh kayak berdasarkan pengalaman sih, pengen curhat gitu ya. Panjang banget prosesnya kalau mau sampai akhirnya bisa merdeka sama hidup sendiri tuh, panjang sekali. Tapi bukan berarti tidak mungkin gitu loh.
bilang nggak bakalan. Kata kalimatmu adalah doa. Pada saat kamu bilang nggak bakalan, ya udah nggak bakalan terjadi apa-apa. Ya kan? Tapi kalau kamu bilang oke, semua itu akan terjadi, and it will. Oh gitu. Oke. Demi apapun itu akan terjadi. Seperti ini lagi agak bingung ini. Pilarnya kok lucu gini ya. Tapi ini aku ngikutin instruksi guys. Aku udah bilang ya, kalau ngikutin rekaman ini tuh, channel ini tuh isinya aku cuma lagi ngegremeng sambil cerita, sambil ngomong gak jelas. Sambil curhat. Dibilang curhat juga enggak gitu ya. Dibilang enggak juga gimana. Balik lagi loh cerita orang-orang yang tidak berdaulat sama dirinya sendiri. Jadi gini, aku tuh pernah punya temen gitu ya, sudah menikah gitu ya. Tapi dia merasa tidak puas dengan istrinya gitu. Katanya istrinya kalau diajak having sex atau hubungan badan tuh gak enak lah, kayak gitulah gitu ya. Sudah sering dibicarakan, tapi still tidak working out. Intinya dia bilang it's not working out gitu ya. Dia udah cerita pokoknya sama istrinya ini tidak berpengaruh apa-apa. Itu katanya. Aku sih nggak tahu ya. Bukan tempatku untuk ngejudge dia. Nah, dia terus selingkuh lah sama dia orang kaya, punya duit lah, intinya berduit lah, pokoknya orang berduit lah pokoknya dia ini ya. Semua aset apa ininya dia tuh semua dipegang sama istrinya, intinya gitu ya. Cuma dia nggak serak sama hubungan badan, itu aja lah pokoknya, intinya gitulah, intinya seperti itu, tidak puas, intinya itu pada sesungguh-sungguhnya gitu ya. Ada yang selingkuh lah sama teman sendiri, kebetulan janda, dibiayain lah sama dia segala macem. Mereka sering keluar kota bareng, apa bareng. Tapi anehnya satu hal yang dia bilang ke aku tuh gini, sampai kapanpun aku gak akan ngelepasin istriku, karena hidup dan matiku itu sama dia. Kalau aku kehilangan dia, aku mati, katanya. Pengen ketawa aku jadinya kadang dengernya. Lalu gimana sih gitu, everything
nggak mau kehilangan, cinta banget, tapi selingkuh anjir. Dan sama teman ini tuh dia bukan yang maksudnya she's not the only woman gitu lah, dia bukan perempuan satu-satunya gitu. Jadi ada lagi wanita-wanita yang lain tuh ada gitu. Jadi bukan perempuan. Oh, jadi ini bisa bergerak ini guys. Oh, this is fun. Oke. Ini bukan perempuan satu-satunya. Jadi kalau si temennya ini yang janda ini lagi nggak bisa nemenin, lagi nggak ada di kotanya, ya terus dia cari perempuan lain gitu. Mau dibilang luar biasa tapi kejadian. Mau dibilang enggak tapi ada, nyata. Gini begini sih gitu, gambarnya lo nggak jelas. Gini. Oke. Kita melupakan sesuatu kah? Ini lupa. Jadi untuk para tante, om, mbak, mas di luar sana yang budiman, punya anak atau tidak punya anak, bu ya, kalau lagi punya pasangan tuh wis talah gitu loh, wis talah, udah lah gitu loh. Bu ya, fokus sama pasanganmu satu itu sulit lah gitu kan, kayak aku berhenti ngomong dulu ya, ini serius nih. Kalau misalnya bosan, tahu nggak kalau hubungan itu ya 3 tahun pertama itu isinya cobaan doang. Gak percaya, cobain. Hubungan itu kalau mau yang pacaran kayak mau yang udah nikah, 3 tahun pertama itu isinya cobaan aja, berantem terus. Kalau yang bersyukur ya mensyukuri. Oh iya toh, salah, bodoh amat. Tapi kalau yang tidak bersyukuri, tidak mensyukuri, ya sudah, tamat, selesai ceritanya. Makanya terjadi yang namanya perselingkuhan itu tadi, ya kan? Oke.
Hmm. Oh, diterusin ceritanya. Kira suruh diem. Ini butuh mikir ya, ini butuh mikir ini. Kalau nggak mikir ini bingung. Ini jadi kalau kalian berpikir sinetron itu berlebihan, enggak guys. Sinetron itu adalah hal-hal yang terjadi secara real life, real gak bohong, real. Habis. Kalau dengar bunyi maaf ya guys, itu anjingku guys. Maaf ya teman-teman ya. Ini toh betul. Apa ya sih? Oh ini. Tunggu ya guys, tunggu ya teman, jangan suruh komentar dulu, soalnya ini membutuhkan serius yang hakiki ini.
kakinya tuh bisa muter guys, gini loh. Nge. Oh, wis lah.